Assalamualaikum. Hai, halo guys, apa kabar buat kalian semua di sana? Hari ini aku lagi di rumah teteh aku, istri dari kakak sepupu. Ini lagi mau buat telur gabus, kue atau jajanan tradisional. Ini ada telur, ada gula aren. Sekarang kita masuk dulu. Assalamualaikum. Nanti kalau goreng baru ke sana. Sembarang, ayo buat di sini dulu. Ini bahan-bahannya untuk buat telur gabus atau kue jajanan tradisional. Nah, ini ada tepung kanji. Di sini aku pakai 2 bungkus. Ini satu bungkusnya berat 500 gram, jadi 1 kilo. Untuk telurnya ada 8 biji dan gula arennya aku pakai 2 gini ya guys. Ini hitungannya sih gula aren 1 kilo. Tentunya digoreng pakai minyak. Dan ini ada blue band, mentega, dan ini aku pakai pewarna. Di sini aku pakai pewarnanya warna merah dan sedikit garam nanti. Oke, inilah bahan-bahan dasarnya. Yang ngerjain langsung mentornya. Telurnya 4 biji langsung sama putih-putihnya. 1 bungkus 4 telur ya teh. Di mixer. Langsung digabung garam nggak? Garamnya kira-kira. Iya, sudah bersih, cuci. Kalau nggak pakai tangan nggak afdol. Ini aku sudah siapkan 2 wajan yang sudah aku taruhin minyak. Dan kenapa harus 2 wajan? Karena akan ada 2 varian rasa dan 2 varian warna. Ikutin terus ya, seperti apa nanti jadinya. Jadi kenapa teh ini harus dipelintirinnya di atas wajan yang belum panas nih minyaknya? Dia kalau di atas minyak panas meledak-meledak. Karena Jadi kanji kan? iya. Kanji. Diamkan di api yang sedang dan minyaknya mulai panas. Tuh sedikit terlihat berbuih ya kan? Itu mau mengembang guys. Telur gabusnya nanti dia akan mengembang, mengapung ke atas. Itu kita sambil aduk-aduk untuk memisahkan yang lengket-lengketnya guys. Oke, dilihat terus ya guys. Jangan lupa untuk subscribe buat kamu yang belum. Ikutin terus. Terlihat gemuk-gemuk kan guys. Ini semakin mengembang semakin akan besar-besar gitu. Dan ini penggorengannya karena di api yang sedang, ini kurang lebih 8 menit guys, sampai terlihat kecoklatan. Makanya 8 menit, jadi sabar, oke? Diaduk-aduk terus, jangan sampai ada yang masih lengket guys. Dan ini sudah terlihat kecoklatan dan saatnya untuk diangkat.
Pada saat kita aduk-aduk sudah terasa keras dan warnanya berubah kecoklatan, segera diangkat ya guys, dan matikan apinya. Kita dinginkan minyaknya. Ini diangkat sudah terlihat sedikit kecoklatan, dan penggorengan pertama wajan dan minyak ini masih panas ya, jadi itulah gunanya untuk di wajan satunya yang masih dingin, karena kalau masih panas kita udah masukkan adonannya, ini akan meledak-meledak gitu. Lanjut kita ngelintir lagi di wajan yang satunya, wajan yang belum kita pakai untuk menggoreng. Lanjut, ini penggorengan yang kedua, sama dengan penggorengan pertama tadi, api yang sedang, ditungguin. Nanti akan minyaknya panas, berbuih, mengapung, lalu diaduk-aduk ya. Sambil menunggu digoreng, minyak yang pertama tadi ini sudah mulai mendingin lah ya, lumayan dingin. Jadi terus kita lakukan melintir lagi. Selanjutnya seperti itu sampai habis tepung adonan di baskom ini. Minyaknya sudah mulai memanas, mulai sedikit dia mengembang nih, mengapung. Ini sedikit-sedikit dipisahkan. Pelan-pelan aja ya, karena ini kan dia baru mengapung dan ini belum terlalu keras. Untuk memisahkan supaya tidak lengket aja guys. Sudah kita toel-toel dan sudah terpisah. Saatnya kita untuk balik-balik guys, tapi terus ya diaduk-aduk sampai terlihat kecoklatan, kurang lebih 8 menit guys, karena kan apinya sedang. Nah, ini wajan penggorengan yang pertama tadi guys, selesai dilintir-lintir, mulai digoreng. Nah, itu fungsinya dua wajan tadi tuh guys, untuk penggorengan pertama dan penggorengan kedua. Jadi satu nganggur, satu dipakai. Tapi ingat, minyaknya harus didinginkan ya. Nah, itu fungsinya guys, jadi biar cepat. Karena kalau pakai satu wajan aja, menunggu minyaknya dingin itu cukup waktu yang lama ya kan. Dan adonan tepungnya itu akan mengeras guys, karena ini kan dari tepung kanji. Seperti itu guys. Sudah terlihat kecoklatan, kita angkat guys. Dan seterusnya sampai adonan habis. Guys, sorry, aku di sini nggak akan tulis bahan-bahannya di description, tapi kalian harus nonton video ini sampai habis ya. Aku ulangi lagi untuk bahan-bahannya. Untuk satu bungkus tepung kanji berat 500 gram, itu telurnya 4 ya guys. Telur 4 ini kita pakai semua putih dan kuningnya, lalu kita mixer sampai rata, warnanya sedikit kekuningan muda gitu ya. Udah itu, kasih ini garamnya ya, garamnya sedikit aja guys, setengah dari sendok plastik tadi. Terlihat seperti ini ya guys, telur yang sudah di mixer campur garam tadi, sedikit agak kekuningan muda gini ya. Setelah telur tadi, masukkan semua satu bungkus 500 gram Rose Bran atau tepung kanji by Rose Bran. Aku aduk dengan tangan. Ini tangan insya Allah sudah bersih dari kuman. Aku sudah cuci dengan sabun ya guys. Terus kita uleni sampai kalis tidak lengket di baskom maupun di tangan ya guys. Boleh ditambah sedikit air ya. Sudah itu kita masukkan mentega atau blue band ini. Untuk blue band atau mentega ini aku gunakannya setengah ya guys, setengah bungkus, jadi langsung dibagi dua aja tuh. Untuk takaran satu bungkus 500 gram tepung kanji dan 4 telur ayam. Udah terlihat seperti ini, aku mau tambahkan pewarna makanan, warnanya pink gitu ya. Kita uleni lagi nih guys. Sudah lama diuleni dan warnanya sudah tercampur. Aku mau coba untuk ngelintir-ngelintir di tangan. Kalau sudah tidak terlihat lengket atau terasa lengket, itu berarti sudah jadi ya guys, seperti ini.
udah jadi deh. Saatnya kita masukkan di atas minyak atas wajan. Dan melintirnya seperti ini ya guys. Kita ambil sedikit-sedikit aja. Nah, pokoknya ujung sama ujung sama-sama runcing, oke? Selesai tutorial penggorengan 1, penggorengan 2, dan juga bahan-bahan adonannya, cara melintirnya. Sekarang aku buat untuk rasa gula aren. Di sini untuk perasanya namanya aku bestak ya guys. Gula arennya aku pakai setengah dan diiris-iris tipis-tipis sampai hancur. Selesai gula aren diiris-iris, sekarang aku masukkan di wajan dengan api yang sedang, ditambah sedikit air ya guys. Terus diaduk-aduk sampai benar-benar gula arennya tidak menggumpal. Tambah sedikit gula putih ya guys, atau gula pasir ini, sampai tidak terlihat mengkristal gulanya. Lalu kita matikan apinya, lalu kita bestak deh. Selesai dimatikan apinya, kita masukkan nih telur gabus yang sudah selesai digoreng. Pelan-pelan ya, sampai rata tercampur semua gula merahnya di telur gabus ini. Kemudian kita tiriskan nih yang sudah selesai kita bestak dengan gula merah atau gula aren tadi. Jangan lupa dipisah-pisahkan lagi ya. Dan rasa yang kedua, di sini aku bestak dengan gula putih atau gula pasir 5 sendok aja, dan tambahan vanili untuk pengharumnya, kemudian garam, lalu air sedikit ya guys. Mulai diaduk-aduk, karena sudah memanas dia akan mencair. Terus sampai dia agak-agak sedikit berbuih gitu ya guys. Lalu kita matikan dan mulai deh kita bestak. Selesai dibestak, dan sekarang aku mau mendinginkan. Ini ada gula krista dan gula aren, jajanan tradisional telur gabus. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton sampai akhir, dan selamat mencoba. Ini sangat mudah dan juga harga modalnya sedikit murah. Untuk dijual lumayan lah, dapat untung dan kembali modal. Terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya.